Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan untuk minggu ini bacaannya ya. Kemarin Jumat, sebentar. Pau, kenapa Pau? Atau dia lagi aneh. Oke, kembali. Ini bacaan untuk minggu ini, tapi hari Jumat kemarin memang saya nggak bikin bonus reading ya, karena ya satu dan lain hal lah, pokoknya begitu. Sibuk apa ya? Sibuk aja. Gimana Merkuri retrograde-nya? Berasa banget kalau saya ya, agak susah tidur. Padahal udah capek banget badan seharian, tapi kayaknya nggak tahu ya, kayaknya ini Merkuri retrograde terberat bukan karena banyak masalah, tapi karena badan tuh kayak gampang capek, atau karena emang udah tua aja ya. Udah tua aja, bentar lagi ultah gitu ya, nambah tua, astaga. Ultah kalian mau dibikin seperti biasa ya, bisa mendapatkan tapi nanti itulah ya, masih lama, masih 2 bulan lagi. My dear Virgo, bentar ya. Oke, Virgo, langsung aja, tidak perlu berlama-lama. Kartu pertama, minggu ini ada yang melakukan perjalanan. Saya pernah lihat seorang pembaca tarot, tapi bule ya, bulbul ya. Ketika kartu ini, jadi dia cuma buka satu kartu dan ini kartunya. Katanya ini berarti kalian mendapatkan kemenangan. Padahal menurut saya nggak gitu juga, tergantung gitu. Nggak ngerti itu kenapa dia bilangnya kayak gitu. Oke, yang ribet-ribet berlalu. Astungkara, alhamdulillah, puji Tuhan. The Hangman-nya juga berlalu. Good. Minggu ini bagus. Who rules? Queen of the Sword. Who rules? Queen of the Swords. Tapi tentang keuangan masih begitu-gitu aja nih Virgo. Piye ki di minggu ini? Ya, yang penting masih dapat ada rezeki, nggak apa-apa lah ya Virgo ya. Two of Cups di akhir minggu, why nggak kejadian? Oke, nggak apa-apa. Mungkin ada yang belum cocok aja ya, belum cocok jadinya nggak kejadian di akhir minggu. Oke, my dear Virgo, ada perjalanan yang harus dilakukan oleh sebagian Virgo. Perjalanan secara harafiah, perjalanan secara spiritual, perjalanan secara tersirat aja, perpindahan begitu. Ada Virgo yang memang harus melakukan perpindahan. Kalau memang harus dilakukan demi orang-orang tercinta, monggo silahkan. Demi apa yang menjadi bagian dari perjalanan hidup kalian, monggo dilakukan. Halangannya duit. Sebagian dari Virgo masih memikirkan tentang keuangan ya, kalau perjalanannya berhasil. Kalau enggak, gimana soal keuangan? Nggak usah khawatir, itu halangan cuma di kepala kalian aja. Rezeki mah kalau udah emang buat kalian, bakalan buat kalian gitu loh maksudnya. Oke. Defense. Nine of Wands. Sebagian dari Virgo di minggu ini tidak menginginkan perjalanan itu ya, tidak menginginkan perpindahan itu karena satu dan lain hal ya. Ada sih yang seperti itu, karena menganggap perpindahan itu membuat dirinya, si Virgo tersebut itu pindah keluar dari zona nyamannya gitu ya. Mager nih si Virgonya, berarti ya udah berada di tempat yang menurut dia cocok, terus harus pergi gitu.
udah menetap di satu tempat yang menurut dia nyaman, tapi harus tercabut dari situ gitu, harus pergi, harus meninggalkan itu. My dear Virgo, kalau saya sebenarnya mageran orangnya sebagai Virgo, tapi juga senang atau exciting dengan hal-hal baru gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk perpindahan something like that. So saya harap juga Virgo juga begitu ya, karena yang terlihat nyaman sebenarnya belum tentu nyaman. Bisa aja dari kenyamanan itu kalian justru tidak mendapatkan apa-apa yang seharusnya kalian dapatkan gitu. Jadi harusnya memang ketika harus berpindah, dan monggo silahkan dilakukan, karena kalau itu sudah bagian dari perjalanan hidupmu, ya nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Nah, ini kartu yang saya bilang tadi nih, Nine of Wands, yang kata salah satu pembaca tarot bule ya, ke bahasa Inggris dia, katanya kalian sudah mendapatkan kemenangan. Oh, saya nggak ngelihat kemenangan nih di sini, Virgo. Kalau konteksnya di minggu ini justru saya melihat gini, Virgo sudah memilih sesuatu ya. Ya, bisa hubungannya dengan perjalanan tadi ya, perpindahan tadi. Virgo sudah memilih sesuatu, tapi karena masih ada kekhawatiran, masih ada defense di situ. Nah, di minggu ini tuh Virgo masih kayak bertanya-tanya, jangan-jangan pilihannya bukan yang ini nih. Padahal kalau emang ini posisinya positif ya, kalau memang itu sudah ditakdirkan dan sudah ditulis jalannya untuk kalian, sok wae diambil aja, nggak usah terlalu kayak mikirin ini bener nggak nih ya, nih yang lain gimana nih gitu kan. Terus kurang percaya diri dengan pilihannya gitu ya, itu yang nanti ada kesulitan sendiri. Udah percaya aja, yang terbaik datang untuk Virgo minggu ini. Apapun yang kalian pilih dan itu sesuai dengan jalan hidup, sesuai dengan semesta, baik untuk kalian, baik untuk sekitar, udah sok, jangan lihat tengok-tengok lagi, jangan tengok kanan kiri lagi, nanti susah kaliannya ngelihat kayaknya itu lebih bagus deh, kayaknya mana lebih bagus. Virgo, jangan kayak gitu. Ini udah dipilihkan oleh semesta untuk kalian, dia wisband ya, nggak usah lagi compare banding ke, ojo dibanding ke dengan yang lain ya, dengan keadaan lain, dengan orang lain, dengan apalah gitu yang menurut kalian jauh lebih baik gitu. Moonnya terbalik ya, moonnya terbalik ini sebagai halangan, karena beberapa Virgo sakingnya worry, sakingnya takut, sakingnya mencoba membela diri, itu jadi nggak percaya diri, padahal harusnya intuisi kalian kan dipakai gitu kan. Virgo kan intuisinya kuat, jadi sebenarnya harusnya dipakai untuk melihat ini beneran bagus atau enggak, ini udah sesuai dengan apa yang memang harus kalian jalani atau enggak, apalagi kalau itu menyangkut orang-orang tercinta kalian. So minggu ini kalau kalian memang harus berpindah, kalau memang harus kalian keluar dari apa yang kalian anggap nyaman sekarang gitu, padahal enggak gitu kan, padahal sebenarnya memang harus berpindah, udah pakai kacamata kuda ya kan, nggak usah tengok-tengok lagi. Kalaupun ada kayak omongan-omongan atau ada yang mencoba mempengaruhi, dilihat lagi dia mempengaruhi kenapa, apa untungnya buat dia, apa untungnya buat kamu. Jangan-jangan sirik aja, atau emang nggak mau kaliannya sukses misalnya, kayak gitu kan. Ada orang pura-pura baik, aduh banyak banget di dunia ini ya kan. Nah, untuk kartu yang kedua itu loyalty, bener kan? Setia pada apa yang menjadi tujuan hidup kalian, setia dengan apa yang digariskan oleh Sang Pencipta dalam hidup kalian, setia, loyalty, ya itu kuncinya ya kan. So kalau dibilang akhirnya kalian bisa memenangkan ini, dan akhirnya oke, nggak apa-apa saya pindah, oke, nggak apa-apa saya maju ke arah yang lain, demi orang-orang tercinta, demi diri sendiri, ya benar, berarti kalian ada kemenangan di situ gitu ya, sesuai dengan kartunya. Dan kesulitan-kesulitan yang kalian anggap kayak ribet mbak di masa lalu begini-begini nih, Seven of Wands-nya nih terbalik ya. Iya benar, kalau kayak gitu sih sebenarnya
kesulitan mah ada aja, kesulitan lama udah nggak ada di minggu ini, tapi mungkin kesulitan baru ya, karena harus adaptasi misalnya, karena ada sesuatu yang baru. But it's okay, kesulitan selalu ada, tapi kan jalan keluarnya juga ada gitu. Nah, apa yang menghalangi hal ini? Coba kita lihat. Sawang sinawang lagi. Six of Cups. Iya, kalau kalian membanding-bandingkan hidup kalian dengan yang lain, ya itu jadi halangan. Padahal di minggu ini kelihatan banget bahwa apa yang harus kalian ikuti ya ikuti aja gitu. Apa yang harus kalian lakukan ya lakukan aja. Apalagi kalau itu berasal dari Sang Pencipta gitu kan. Saya perlu cerita nggak antar kepanjangan. Ntar saya ceritanya di klub aja ya, member only aja ya. Iya, gimana sebuah perjalanan itu harus dilalui tanpa harus bertanya-tanya bagus atau enggak, lalui aja gitu kan, tanpa harus defense. Atau tadi defense ada ya, artinya membela diri sambil bilang ini udah nyaman di sini, kenapa saya harus pindah, kayak gitu, tanpa harus kayak gitu. Nah, untuk kartu yang ketiga resultnya adalah trust the universe, trust God, trust Sang Pencipta ya, trust your instinct juga, trust diri kalian sendiri juga ya kan. Karena yang terlihat di sini sebenarnya kalian sendirilah yang mencoba menghalangi hal tersebut, hal baik tersebut datang di minggu ini gitu kan. Baik itu berupa perpindahan secara beneran pindah atau dalam tanda kutip, ada hal itu yang memang harus dilakukan. Bahkan penundaan udah nggak ada lagi. Ini kan terbalik kan kartunya, The Hangman. Ya nggak perlu ditunda lagi gitu, my dear Virgo. Minggu ini nggak ada penundaan, jadi memang harus dilakukan ya harus gitu ya. Kalau memang harus dilakukan ya harus. Jadi tidak ada penundaan di minggu ini. Halangannya ada Four of Wands. Ini halangan yang kalau kebalikannya itu ya gini. Jadi kok jadi speechless saya. Penundaannya kan udah gak ada lagi ya Virgo ya. Karena yang menunggu di depan sana ya, dengan adanya perubahan di minggu ini adalah sebenarnya kebahagiaan. Terus kenapa ini bisa jadi halangan ya kan? Ya karena kadang-kadang kalian sendiri tidak percaya, trust tadi ya, tidak ada kepercayaan gitu, kayak maunya sendiri. Terus kalau orang Jawa bilang nambeng, apa sih ya nambeng tuh, nggak mau dengar-dengaran, maunya sendiri lah gitu. Jadi ya itu jadi halangan tuh di sini gitu ya. Udah pun nggak ada yang bisa ditunda minggu ini, akan tetap terlaksana sesuai dengan jalannya takdir gitu, tapi masih ngeyel. Nah itu halangannya, padahal yang di depan tuh akan ada sesuatu hal yang baik. Four of Wands tuh sesuatu hal yang dimulai dengan baik dan hasilnya jadi baik, prosperity itu kan hasilnya prosperity, hasilnya kemakmuran, kebaikan gitu. Ini ada Queen of Swords di sini, tapi memang hanya sebagian dari kalian akan punya sedikit kebimbangan ya. Walaupun Queen bukan berarti Virgo yang cewek doang, enggak. Tapi memang sedikit kebimbangan itu terlebih di Virgo yang cewek sih. Walaupun ada juga Virgo yang cowok yang bimbang di minggu ini. Bimbang kenapa? Ini ada Ace of Swords, bimbang menentukan atau meyakini bahwa yang terjadi di minggu ini adalah bagian dari takdir. Bahkan ngerasa kayaknya saya nggak akan sanggup melakukannya, menjalaninya, padahal sanggup. Ya, sebagai pembaca tarot sekalipun saya juga seringkali berada di kebimbangan dan tidak menyadari bahwa saya sebenarnya punya kekuatan untuk mengambil itu, kekuatan untuk meredam itu, kekuatan untuk memberikan kontribusi saya di kehidupan kayak gitu ya. Tapi memang itu perlu diasah dan perlu percaya saja tentang kehidupan yang kita jalani, walaupun kita punya pilihan ya, punya pilihan. Soalnya kayak kalau misalnya pasrah tuh kesannya tuh nggak punya pilihan, tetap punya pilihan gitu. Tapi ya
pilihannya itu sesuai nggak sama jalan hidup itu aja. Kalau kita memaksakannya kan juga belum tentu terjadi. Nah, di minggu ini kembalikan lagi kekuatan kalian demi apa? Siapa yang suka mencari kartu ini minggu ini datang? Demi masa depan ya, Mas Bro, siapa namanya tuh, Sigit. Mas Bro Sigit seringkali mencari kok nggak ada kartu The Star, karena dia katanya suka banget kartu The Star. Saya pikir kartu The Star-nya nggak muncul minggu ini ya, karena masih Mercury retrograde, ternyata muncul. Oke, so ada hope, ada harapan di untuk masa depan, terutama dengan adanya hal-hal yang akan berubah di minggu ini, hal-hal yang akan membawa kalian ke step berikutnya. Seneng tuh kalau kayak gitu ya, bisa kayak naik kelas, bisa kayak nambah, nggak stuck di situ-situ aja. Karena gini Virgo, bagaimanapun ya, kalau kehidupan dilalui begitu-begitu aja tanpa adanya kemajuan, sebenarnya nggak bagus juga gitu. Harus ada yang maju kan. Kalian dari bayi, anak, remaja, dewasa tuh kan numbuh, masa hidupnya nggak tumbuh gitu. Kalau dibilang apa sekarang lagi nyusruk nih keadaan keuangan karirnya misalnya kayak gitu, kan yang nyusruk keadaan keuangannya misalnya, yang lainnya kan nggak nyusruk amat, ya kan balance, ada yang nyusruk tapi ada yang bagus juga. Ya udah, maksudnya kehidupannya selalu balance sih. Kalau yang saya lihat di minggu ini, ketika ada kartu hope, ini kartu untuk masa depan juga, The Star, ya tentu saja perubahan yang terjadi di minggu ini yang tidak ditunda oleh semesta itu ya, harus terjadi ya harus terjadi, itu akan membawa kebaikan gitu. Emang kelihatan banget di kartu yang terakhir, kartu ke-6 dan ke-7 tuh terbalik nih. Harapan kalian untuk keuangan, harapan kalian untuk sebuah relasi yang mungkin kalian tunggu-tunggu dari kemarin belum terlaksana di minggu ini. Kalau kabar keuangan ya sebagian dari kalian emang belum mendapatkannya, sebagian dapat tapi biasa aja, bukan yang sesuatu yang besar gitu. Kalau untuk kabar keuangan atau sesuatu hal yang berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis, memang belum bisa datang seutuhnya. Tapi kalau kabar-kabarnya doang sih ya ada sih, cuma memang belum, ini halangannya. So ya ada yang tidak bisa. Gini, kalian menunggu kabar baik tentang karir, keuangan, dan bisnis di minggu ini sebenarnya bisa datang, tapi ada halangannya karena memang tidak bisa dari pihak sananya. Jangan-jangan pihak sananya yang terimbas Mercury retrograde. Karena saya lihat si Virgonya sih mengharapkan sekali ada sesuatu yang penting di bidang karir, keuangan, dan bisnis di minggu ini, tapi nggak kelihatan di situ. Harapan tetap ada ya, jangan khawatir, kartu hope-nya ada, kartu the star-nya ada, so harapan tetap ada Virgo. Creativity, page of wands, oke. Aduh, nih yang menunda nih emang orang yang sudah kalian kenal nih. Oke, kalau saya resonate nggak ya? Ada sesuatu yang kayaknya iya nih di bidang karir, keuangan, dan bisnis tertunda. Kitanya nggak nunda ya, Virgonya sendiri tidak ada penundaan di hidupnya, tapi ada yang pihak lain yang di-link dengan Virgo sehubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis. Nah dia tuh yang nggak tahu kenapa dia menunda, nggak tahu kenapa dia tidak mau meneruskan relasi kerjasama dengan Virgo. Catatan deh buat saya. Catatan buat saya. Tapi seperti biasa, kalian para Virgo kan punya planning, punya rencana tuh nggak cuma satu ya. Kalau ini nggak terjadi ini, kalau ini nggak terjadi ini, gitu ya. Nggak tahu kalau kalian, kalau saya iya. Ya kalaupun kolaborasi itu atau relasi itu tidak terjadi ya di minggu ini five of
Wands-nya terbalik. Karena memang ini bukan sisi Virgonya ya, sisi orang yang akan dealing dengan Virgo. Ingat, orang yang akan atau pihak yang akan dealing dengan Virgo itu memang masih maju mundur, masih mikir lagi, ini iya enggak, kayak masih ada pikiran yang ya masih menunda itu gitu. Kayaknya sih menunda itu. Oh iya benar. Look, no. Kalau pertanyaan yes or no nih absolute no ya. Benar, berarti orang yang akan dealing dengan Virgo tidak di minggu ini karena masih mikir-mikir lagi ya. Mungkin mempertimbangkan baik buruknya untuk dia. Kan orang gitu ya, kalau mau berelasi, mau bekerja sama, yang dipikirin adalah bagus nggak buat saya, jangan-jangan tidak menguntungkan, kayak gitu ya. Jadi ya ada penundaan seperti itu di minggu ini. Oke, tanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Satu hal aja, Virgo. Haha, the devil. Ya, the devilnya masih ada, so either yes, ada the devil, saya cenderung bilang no. Memang ada yang masih belum yakin kayaknya kalau tentang karir, keuangan dan bisnis dan relasi. Ada yang belum yakin aja ya Virgo. Oke, penutup pesan dari Angels Guide Oracle Card untuk minggu ini ada joy and contentment. Udah, tetap aja berkepenuhan di dalam hidup kalian dan berbahagia ya. Yang lainnya tuh ngikut, kalaupun itu tidak benar-benar terjadi di minggu ini ya, karena masih ada yang tertunda, bukan dari Virgonya. Kalau Virgonya sendiri tidak ada penundaan, tapi pihak sananya nunda, kan susah jadinya ya. Oke, tetap aja berbahagia karena ya yang baik-baik tetap datang kok di minggu ini ya. Yang penting kalian ikutin aja, trust the universe, percaya kepada Sang Pencipta bahwa yang terbaik datang kok untuk kalian di minggu ini. Bagaimanapun masih ada Mercury retrograde yang menghantui ya sampai 10 Agustus. Oke, tetap semangat my dear Virgo, tetap berbahagia selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love and bye-bye.